Halo teman-teman, selamat datang di sesi The Weekend Growth Club yang temanya hari ini adalah Boost Otak 10 menit, cara mudah atur pikiran dan tingkatkan fokus tiap hari. Sebenarnya ini judul pinjaman dari video terbaruku ya. Aku udah ngebahas tentang gimana caranya boost otak atau upgrade otak dalam 10 menit. Nah, jadi ku pikir ini adalah topik yang bagus untuk di akhir bulan Juni, karena di bulan ini kita udah ada 4 workshop sama The Weekend Growth Club. Jadi mungkin sekalian kita penutupan, kita ambil topik yang agak ringan sedikit. Langsung aja kita masuk ke dalam topik hari ini ya. The mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. Ide dari sini sebenarnya datang dari pemahaman bahwa kebanyakan itu dari kita mikir bahwa otak kita itu udah stuck sama apa yang kita dapetin pas lagi SMA atau SMP mungkin. Kita ngelihat teman-teman kita yang di SMP dan SMA dan ngerasa bahwa oh mungkin kita takdirnya udah segini doang gitu, bahwa potensi otak kita berkembang nggak banyak lagi. Ini adalah ya apa yang kita rasain pas SMP SMA itu adalah yang bakal kita pegang atau kita punya seumur hidup. Nah cuma ternyata banyak hasil penelitian yang bilang bahwa oh enggak loh, ternyata ada namanya neuroplasticity, yang mana itu adalah istilah yang digunakan untuk plastisitas otak, artinya otaknya jadi bisa berubah bentuk. Dan banyak dari kita yang nggak sadar ini gitu, dan ternyata caranya untuk upgrade dan ngeboost otak kita itu lebih simple daripada apa yang kita bayangkan sejauh ini. Sering banget nih masalah yang kita hadapi di antara kita, misalnya yang pertama, otaknya lelah dan fokus menurun. Ini bisa terjadi karena adanya overload informasi misalnya, atau pekerjaan dan distraksi, yang mana aku ngerasa ini sendiri buat kehidupanku akhir-akhir ini. Dulu aku sempat kuliah, terus gap year, terus kuliah lagi, dan di kuliahku yang kedua ini dari semester tua, dan banyak banget hal yang harus dipikirin karena sekarang nggak cuma mikir kuliah dan datang kelas lagi, cuma di saat yang bersamaan mikirin gimana next stage-nya, mau ngapain lagi habis ini. Dan ini adalah momen yang membingungkan, pasti siapapun yang ada di persimpangan jalan bisa relate sama ini. Dan kadang overloadnya tuh nggak cuma ya kita bingung mau ngapain aja, tapi dia malah manifestasi dalam gejala-gejala fisik gitu. Kita jadi jauh lebih capek, kita jadi nggak nyenyak tidurnya dan semacamnya. Ini bikin kita tuh kurang waktu untuk mengatur ulang pikiran sebelum mulai aktivitas-aktivitas yang baru, yang mana jadinya ya kita selalu merasa dikejar-kejar sama sesuatu. Kalau kita nggak sadar, ini gampang banget bikin kita merasa burnout. Solusi yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini adalah dengan brain boost. Kalau teman-teman yang suka lari atau olahraga bisa ikut laporan misalnya. Dan ini sebenarnya adalah salah satu gerakan yang aku mulai akhir-akhir ini ya, karena aku sadar bahwa kita nggak terlalu terbiasa sama bergerak. Mungkin banyak dari kita tuh yang kalau misalnya mulai lari, itu pasti dianggap mau daftar akpol atau hal semacamnya. Kalau kita melakukan berbagai macam hal yang nggak biasa di antara masyarakat kita, selalu dijudge atau selalu coba dinilai rasanya kan. Dan karena itu aku coba ngebikin hashtag laporan ini untuk ngebantu ngebuat kita ngerasa normal lagi buat bergerak. Jadi orang nggak malu buat nge-publish bahwa dia lagi olahraga, karena sekarang ada ya embel-embel hashtag laporannya gitulah. Menurut riset dari dokter namanya dokter Wendy Suzuki, beliau adalah seorang neuroscientist ya, yang artinya fokusnya di otak. Dia bilang bahwa sebenarnya ada banget kaitannya antara pergerakan dan otak. Jadi dengan kita fokus ke olahraga dan pergerakan, kita juga bisa ngelatih otak kita untuk berkembang dan mengambil bentuk yang baru. Jadi untuk melakukan ini, ternyata juga dia nggak butuh waktu yang banyak. Kadang kita mikir bahwa kita harus ikut apa ya, olahraga yang intens atau ekstrem, tapi ternyata kita cuma butuh sekitar 10 menit doang per hari. Dan ini udah cukup untuk membantu otak kita berkembang. Satu lagi praktik yang suka aku lakukan itu adalah dengan menggunakan journaling ya. Ini aku ada satu mimpi lucu hari ini. Nggak tahu ini kenapa terjadi. Jadi tadi pagi itu aku bangun jam 3 pagi. Kenapa aku kebangun? Karena aku mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya dikejar-kejar Timothy Ronald. Nggak tahu kenapa bisa mimpi kayak gitu ya, dikejar-kejar Timothy Ronald. Cuma intinya aku coba kabur, tapi diikutin. Terus aku keluar negeri, diikutin lagi keluar negeri. Nggak tahu apa, cuma pokoknya itu kayak mimpi buruk. Pas aku bangun langsung aku masukin lah ke AI gitu kan. Tanya, tadi aku ada mimpi kayak gini. Aku kayak mau aku dikejar-kejar sama Timothy Ronald nih, apa artinya gitu. Ya, dia ngasih satu ya yang filosofis, itu artinya adalah oh mungkin kamu lagi ada perubahan yang besar dari identitasmu dan itu menyeramkan bagimu, atau mungkin kamu ada struggle dengan apa, dan si Timothy Ronald ini dia adalah simbol untuk itu. Tapi itu lucu banget. Cuma ternyata pas dicari lebih lanjut ya, ini sebenarnya cuma mimpi random aja. Kadang ya mimpi emang random dan nggak selalu ada artinya gitu kan. Hingga akhirnya aku sadar bahwa ya ternyata sama ini ya, aku nggak pernah lagi journaling gitu. Maksudnya aku tetap jadiin itu alat dalam perkakasku ya. Dalam artian bahwa karena aku udah sempet bangun habitsnya waktu itu, sekarang kapan aku butuh aku bisa pakai kapan aja. Cuma akhir-akhir ini tuh aku jarang
journaling. Dan akhirnya banyak dari hal yang kupikirkan itu numpuk, kayak tumpukan dalam kepalaku yang enggak aku sadar. Dan akhirnya karena aku nggak sadar, dia muncul dalam bentuk-bentuk lain. For instance, atau contohnya ya dalam mimpi tadi. Ada journaling yang namanya morning pages. Morning pages itu adalah journaling di mana kita nulis apa aja bebas selama 3 halaman. Dan itu beneran kayak nggak ada aturannya. Waktu aku ngelakuin itu, aku ingat banget betapa banyaknya ternyata hal yang kupikirin yang tenggelam dalam kepalaku, yang nggak sadar sampai akhirnya aku gali lebih dalam proses journaling itu. Kalau nggak, ya contohnya bisa jadi tadi ya, muncul dalam mimpi. Dikejar-kejar Timothy Ronald coba. Terus satu hal lagi yang gue lakukan itu adalah rajin belajar bahasa. Kenapa belajar bahasa itu ngebantu kita untuk nge-upgrade otak? Itu karena bahasa yang berbeda itu bakal bikin kita jadi pribadi yang beda juga. Nah, buat orang Indonesia kita biasanya bisa 2 bahasa kan, bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Coba kalau teman-teman yang bisa bahasa Jawa, bandingin kepribadian bahasa Jawanya dengan kepribadian bahasa Indonesianya. Kira-kira sama atau beda? Nah, itu kurang lebih yang dilakukan oleh belajar bahasa. Yang intinya, dia itu ngebantu kita ngelihat dunia atau punya perspektif baru dalam ngelihat berbagai macam hal. Dalam proses belajar bahasa juga sebenarnya bukan berarti kita harus kayak ikut kelas atau ikut kursus, tapi setiap hari kita ngecoba konsumsi sesuatu dalam bahasa yang berbeda. Dalam kasusku berarti ya, kadang kalau misalnya main Instagram atau TikTok, ada suatu bahasa yang lagi ku pelajari, itu sengaja di like-likein, biar dia muncul di halaman TikToknya terus-menerus. Jadi secara nggak langsung, 30 detik per hari, katakan. Atau kita katakan setiap TikTok tuh 30 detik yang kita tonton. Ada 5 TikTok per hari. Kan tuh lumayan kan? 5 kali 3, 150 detik. Kali ini tuh beberapa hari dan akhirnya beberapa bulan. Bayangin betapa banyak progres yang bisa kita dapetin hanya dari nge-like atau ngelatih algoritma supaya nunjukin konten dalam belajar bahasa yang berbeda. Ini solusi satu ya untuk masalah pertama kita tadi, yang mana dinamakan brain boost. Ini Dr. Wendy Suzuki yang nge-quote bahwa olahraga itu tidak hanya meningkatkan kemampuan fisik, tapi kemampuan otak juga. Jadi makanya aku lagi gencar-gencarnya kayak ngepromosiin gaya hidup yang banyak geraknya, entah itu dari yang nge-gym atau lari. Aku sendiri sadar perubahannya, bahwa apa yang kita capai dalam olahraga ya, walaupun kita bukan atlet profesional ataupun kita bukan yang tercepat di bidangnya, itu ngelatih otak kita untuk punya toleransi terhadap hal-hal sulit. Dan aku rasa semakin kita nantang diri sendiri, semakin besar toleransi terhadap hal sulit itu, semakin banyak juga hal lain yang bisa kita kerjain atau kita ambil resikonya, sekalipun itu ada di luar dari domain olahraga yang kita praktekin tadi. Ini ada beberapa alasan lanjutan tentang journaling morning pages. Banyak yang mungkin nanyain teknisnya, gimana caranya kita mulai journaling. Yang ku lakukan, itu biasanya langsung ambil aja buku ukuran kayak gini. Itu ukuran A5 kali, atau A5 atau B5. Pokoknya segini ukurannya. Dan yang dikerjain biasanya itu adalah langsung aja nyatat 3 halaman. Jadi 1, 2, sama satu lagi 3 halaman atau 1,5 lembar. Dengan menulis 3 halaman, di sini biasanya tuh mulai kita ide-ide kreatifnya itu muncul buat masalah yang lagi kita hadapi, stres yang lagi kita nggak sadar numpuk. Dan bahkan aku aja yang ngerasa bahwa oh sejauh ini aku larinya lancar mulu nih, lumayan konsisten. Tugas-tugas kampus juga jalan terus. The Weekend Growth Club juga jalan terus misalnya. Tapi ternyata masih ada juga hal yang mungkin tertimbun di dalam kepala yang nggak kupikirin. Yang akhirnya dia muncul kayak di mimpi burukku tadi pagi. Dimana aku dikejar-kejar sama Timothy Ronald, terus mau dicolok pakai pisau di mimpinya. Itu lucu banget. Tapi emang ngeri, kayak asli gitu. Sampai bangun jam 3 pagi kan, terus langsung prompting AI itu, ini kenapa gue bisa bangun jam 3 nih, terus di mimpinya dikejar-kejar. Ternyata ya kemungkinan besar itu gara-gara ada stres yang numpuk. Nggak tahu kenapa tokohnya muncul Timothy Ronald ya, cuma intinya tuh adalah ada beberapa stres soal mungkin yang lagi struggle yang dialami sekarang tuh kayak planning masa depan, karena udah semester tua ya, mau kelar, dan lagi ada banyak banget nih pilihan sampai bingung mau pilih yang mana. Cuma selalu ditimbun, ya akhirnya keluar di mimpi buruk tadi lah mungkin. Pas lagi morning pages, sadari bahwa ide yang terbaik itu biasanya muncul di 1,5 halaman terakhir. Jadi ini kan ada 3 halaman ya. Di 1,5 halaman pertama tuh biasanya kita masih bisa ngalir tuh nulis. Nah nanti di 1,5 halaman terakhir, baru biasanya kita udah mulai buntu. Dan cuma di momen buntu inilah kita harus nge-push diri sedikit lebih jauh lagi. Karena biasanya di situ baru ide-ide emasnya tuh muncul. Mungkin kita jadi muncul tuh ide bisnis, atau kita jadi muncul entah suatu hal atau target yang tadinya kita hindarin, suatu concern yang udah nyangkut di kepala kita tapi
kita tunda-tunda mulu untuk selesainya, itu kemungkinan besar tuh munculnya di 1,5 halaman terakhir. Jadi jangan takut untuk sampai sana. Dan morning pages ini dia sesimpel cuma numpahin aja apa yang kita pikirin di saat itu. Walaupun isi kepala kita nih, dia cuma bilang, aku bingung, aku bingung, aku bingung, aku bingung gitu. Kalau kita masih mikir kayak gitu, berarti itu yang kita tulis di dalam bukunya. Karena dia minta kita nulis tuh sesuai sama narasi dalam hati lah. Kan kita ngomong dalam hati kan. Nah, itu yang kita tulis. Masalah kedua yang sering banyak dari kita alami itu adalah gampang terdistraksi dan juga lupa sama tujuan penting. Nah, ini banyak banget ya dari kita yang pengen capai suatu target misalnya, atau kita tadinya pengen A, pengen B, pengen C, dan kita udah pengen itu pada awalnya, tapi kita selalu terdistraksi atau yang kita pengen ini selalu berubah-ubah. Ini biasanya terbentuk dalam praktiknya seperti ini. Kita misalnya udah berusaha fokus tapi selalu lupa sama apa yang harusnya kita lakukan. Misalnya udah komit, oh bulan ini aku mau lebih banyak baca buku, tapi ternyata nggak ada yang kita baca. Atau kita udah punya beberapa target nih yang kita set, tapi pada akhirnya kita malah kabur ke hal-hal lain yang menurut kita lebih menarik pada jangka pendeknya. Terus kita juga jadi sering terdistraksi sama hal kecil, ada ketidaknyamanan sedikit aja misalnya, itu bisa ngebuat kita langsung off track atau keluar dari jalur yang kita pengenin pada awalnya. Misalnya kita mau bangun habit olahraga gitu lah, tapi kita mau semua keadaan tuh sempurna. Sekalinya kita bangun telat 15 menit aja, kita langsung milih tidur. Atau sekalinya ada hujan gerimis sedikit aja, padahal kita masih bisa survive itu di luar, kita langsung tidur. Jadi banyak problem-problem kayak gitu yang tercipta. Ya akhirnya kita jadi punya rutinitas yang gak efisien karena kita nggak bisa bergantung sama dia. Sedangkan rutinitas yang kita butuhkan adalah rutinitas yang mana kita tahu bahwa kita bisa mengekspektasikannya. Karena itu muncul solusi yang bertemakan Quick Focus Boost ini. Ada beberapa hal yang pengen aku bagiin. Yang pertama itu coba cari stimulasi yang tepat. Kayak misalnya bagiku masuk ke tanda kutip ruang kerja, yang mana ini bentuknya bisa apa aja ya. Kayak kampus adalah mode kerja. Jadi selama beberapa jam aku di kampus, aku udah tahu secara kepala itu langsung masuk ke dalam zona itu. Terus bikin kopi misalnya, bikin kopi di pagi hari, nyeduh kopi itu jadi semacam tanda bahwa atau sinyal bahwa oke, sekarang aku bakal mulai belajar. Ada juga yang namanya 2 minutes rule, artinya adalah kalau misalnya kita ngerasa bahwa ini ada satu hal yang sangat berat, coba lakuin selama 2 menit dulu. Set target itu dalam kepala kita, dan pas kita udah melakukan ini, saksikan bahwa ternyata yang pengen kita kerjain nggak sesusah itu. Contohnya kita mau nulis skripsi atau nulis tugas yang panjang. Kita tahu bahwa ini bakal membutuhkan berjam-jam bahkan berhari-hari untuk selesainya. Yang bikin banyak dari kita menunda untuk kerjain atau selesaiin ini adalah karena berhari-hari, berbulan-bulan atau minggu-minggu itu terlalu besar di kepala kita. Dan rumus sederhananya dari prokrastinasi adalah semakin besar persepsi kesulitan suatu tugas, semakin mungkin kita untuk menunda-nundanya. Prokrastinasi itu menunda-nunda artinya by the way. Jadi yang harus kita lakukan dalam case ini adalah coba turunin tolerance atau ekspektasi kita terhadap kesulitan tugas-tugas tersebut. Jadi misalnya case-nya di sini kita mau nulis, walaupun skripsi biasanya berbab-bab, kita bisa pikirin, coba kalau misalnya 2 menit aja, bisa nggak? Dan biasanya pas kita udah mulai 2 menit, lebih gampang untuk terus bekerja. Dan makanya aku selalu bilang bahwa 2 menit pertama itu bakal selalu jelek dalam apa yang aku kerjain. Tapi setelahnya, dia bakal jadi mulus lagi. Sama juga pas lari ya. Nggak langsung kita pas misalnya lari itu merasa baik. Kadang butuh 15 menit atau 2 kilo dulu. 2 kilo pertama baru kita sadar bahwa, oh ternyata enjoy juga ya. Nah yang jadi pelajaran di sini adalah, di bagian awal pas kita mulai, itu kemungkinan besar nggak nyaman. Tapi setelahnya, baru kita bakal masuk ke dalam zonanya. Jadi misalnya ada tugas yang besar, pikirin gimana kita bisa kerjain ini dalam 2 menit ke depan aja. Atau bahkan ada orang yang pakai aturan yang lebih pendek lagi, 30 detik aja bahkan itu bisa. Misalnya ya coba entah baca buku 30 detik aja kali. Dan itu biasanya bakal jadi efek domino atau bola salju yang bikin kita nyelesain lebih banyak hal lagi. Berikutnya juga matikan notifikasi. Kadang banyak dari kita tuh yang masih perlu diingetin ini. Cuma notifikasi itu beneran bisa bikin kita terdistraksi, dalam artian bahwa kadang tadinya niat kita cuma ngecek HP bentar aja, misalnya mau ngecek jam, tapi giliran ada notifikasi misalnya dari Instagram, jadinya kita buka Instagram dan nggak sadar 2 jam melayang untuk nonton Reels. Dengan matiin notifikasi, kita bisa menghindari masalah itu. Sama juga dengan notifikasi chat, kadang memang ada masa-masa kita lagi pengen fokus nih, akhirnya karena kita dapat teks, jadinya kita malah fokus ngebales pesannya dulu, dan nggak sering atau nggak jarang ini jadi malah percakapan yang terlalu panjang yang ngambil fokus kita dari apa yang harusnya kita kerjain. Terus yang keempat nih, fokus dalam satu identitas terlebih dahulu. Aku adalah salah satu proponen
atau pendukung dari multi identitas ya, bahwa kita tuh harus mencoba ngebiasain atau ngelatih diri supaya punya berbagai macam identitas. Kenapa ini penting untuk dipunya? Karena nggak selamanya kita bakal bisa jadi yang terjago dalam satu identitas. Dulu selama zaman sekolah tuh identitasku full di akademik. Mungkin ya kalau kita semua ikut wajib sekolah 12 tahun ya, kita tuh ngelihat kualitas orang dari apa coba? Dari nilai kan, dari dia masuk SMA favorit mana gitu, dia masuk perguruan tinggi mana. Kita ngelihat orang tuh dari kacamata akademik doang. Jadi banyak dari kita yang terlatih untuk menjadi mono identitas. Mono artinya satu, identitas ya, identitas. Dan ketika kita punya satu identitas doang, yang terjadi adalah pas identitas ini runtuh, dan kemungkinan besar akan runtuh, kita jadi nggak punya penopang lainnya. Kenapa kemungkinan besar akan runtuh? Karena ya namanya di atas langit akan selalu ada langit kan. Kita pikir pas di sekolah kita adalah orang yang salah satu yang terpintar. Pas masuk kuliah ternyata di kampus banyak yang jauh lebih pinter. Dan itu masih di kampus Indonesia nih. Pas kita udah ngerasa yang terpinter di Indonesia, kita keluar negeri, ternyata sadar di luar negeri banyak lagi yang jauh lebih pinter. Kita menang Olimpiade, kita sadar lagi di atas kita ada orang yang udah menang Olimpiade dan udah jadi researcher atau peneliti di mana kayak. Pas kita udah jadi peneliti, kita sadar bahwa ada peneliti yang udah diakui pemerintah sana sini. Jadi akan selalu ada orang di atas kita yang bakal lebih dari kita. Dan kalau misalnya kita selalu ngelihat dunia dengan satu identitas doang, kita bakal pahit melulu karena ya kita nggak bakal bisa jadi yang terbaik. Sedikit ada orang yang lebih berhasil, kita langsung down. Sedikit ada kegagalan atau ada hal yang ngebuktiin bahwa oh mungkin saya masih harus belajar di bidang ini. Itu malah jadi momen kayak kita mikir bahwa oh mungkin bidang ini bukan bidang untuk saya. Itu sesuatu yang pengen kita makarkan nantinya. Jadi multi identitas. Ini yang sering ku sampaikan kan. Jadi kita berangkat semua biasanya dari mono identitas akademik atau apapun lah. Mungkin ada yang dari kecil atlet. Jadi semua-semuanya tuh ngukur nilai dirinya berdasarkan ya performanya sebagai atlet. Dan kita coba fokus ke identitas selanjutnya. Apa yang pengen kita bangun. Dan dalam melakukan ini, coba fokusnya satu-satu dulu. Karena kadang kita pengen jadi semuanya kan. Kayak ngelihat orang lari jadi pengen lari. Ngelihat orang nge-gym jadi pengen nge-gym. Di suatu hari tuh kita ngelihat orang yang dia nikah muda misalnya. Terus kita pengen nikah muda. Terus akhirnya besoknya kita lihat ada orang yang dia baru ketemu jodohnya umur 40 gitu. Terus kita pikir, kita semuanya pasti ada waktunya. Kita pengen kayak gitu ya, kayaknya manis gitu. Jadi kita selalu tertarik-tarik sama standar sosial. Dan ini makin parah lagi sejak adanya TikTok dan kayak gratifikasi instan di media sosial ya. Apapun yang kita lihat setiap hari, itu berubah-ubah. Dan yang kita pengenin, itu selalu berdasarkan apa yang lagi ngetrend di momen itu. Jadi standar kita atau identitas kita selalu berubah-ubah dan ditarik-tarik sama standarnya orang lain. Makanya, salah satu advice yang paling bagus yang gue dapat itu adalah tangisilah keputusan yang tidak bisa kau buat. Artinya, kita punya banyak banget keputusan, kita harus milih satu. Dan ada banyak lagi alternatif hidup yang bisa kita punya atau yang bisa kita pilih. Kita harus tangisin atau kita harus ya sesali atau apapun lah. Ambil waktu untuk bersedih akan jalan hidup lainnya. Untuk memilih satu jalan hidup yang kita kerjain saat ini. Dan setelah itu, baru kita coba fokus gimana caranya kita nambah multi identitas kita di bidang itu. Jadi misalnya, awal ini aku cuma mahasiswa doang. Terus aku coba mengkaring identitasnya jadi YouTuber, bikin video-video di YouTube. Pas udah ada 2 nih identitas yang lumayan sentral, aku tambah lagi 1, mulai lari. Pas udah mulai sentral nih lari, tambah lagi 1, belajar bahasa. Jadi semakin kesini, semakin tebal rasanya pertahanan diriku ya. Jadi tiap kali lari, terus ngelihat misalnya, oh ada yang lebih jauh mainnya, ada yang udah lari maraton sana-sini. Aku nggak down karena tahu bahwa, oh oke. Aku emang pelari, tapi aku juga YouTuber yang juga mahasiswa yang juga pembelajar bahasa loh. Pas lagi belajar bahasa, sadar bahwa oh ternyata ada juga yang belajar bahasanya 12 sampai 15 bahasa. Oh ya udah nggak apa-apa, keren itu. Cuma aku tahu bahwa bahasa yang aku pelajari saat ini juga dibarengi sama identitasku sebagai pelari dan juga mahasiswa dan semacamnya. Itulah enaknya jadi multi identitas. Selalu ada pelapis kalau misalnya kita lagi ragu sama diri sendiri. Masalah yang ketiga itu adalah kesulitan memulai hari dengan semangat, alias demotivasi melulu tiap harinya. Dan demotivasi ini adalah salah satu masalah yang paling umum di antara kita. Dan tiap kali aku bikin video ada keyword motivasi di title-nya atau di judulnya, itu langsung rame. Karena ternyata masih banyak dari kita yang bangun dengan mood yang datar, yang nggak semangat, yang ngerasa bahwa hari ini kayaknya nggak ada apa-apa buat diriku. Sehingga kita jadi butuh dorongan yang cepat untuk mengaktifkan otak dan juga tubuh. Ini ada beberapa morning mental boost ya, yang khusus di pagi hari kulakukan. Kurang lebih mirip sama solusi pertama tadi, cuma ini dikhususin di pagi hari ya, karena
Menurutku pagi hari bagi banyak orang itu adalah jendela emasnya. Karena walaupun kita bukan morning person atau orang yang emang paling efektif di pagi hari katakan, kebanyakan dari kita ya beroperasi pada jam dunia. Dan jam dunia itu semuanya biasanya bikin kita harus bangun pagi karena kita entah harus ke kampus atau ke kantor. Pokoknya kita harus ada sesuatu yang dikerjakan di pagi hari. Dan bagiku ada beberapa mental boost yang bisa didapetin di pagi hari yang bakal ngebantu ngebuat hari kita itu terasa seperti keberhasilan. Kenapa ini penting? Karena biasanya pola dalam suatu hari itu bakal ngikut sama apa yang terjadi di pagi hari itu. Jadi misalnya paginya kita merasa kita berhasil, kemungkinan besar trennya dalam satu hari itu juga bakal ngikut. Paginya positif, sisa harinya bakal positif. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjain. Yang pertama, misalnya lakukan rutinitas 10 menit aja, singkat, bahkan kurang juga bisa sebenarnya. Cuma banyak orang yang misalnya jalan singkat, atau kalaupun itu di rumah, dia entah meditasi kayak atau ngaji, atau apapun itu, cuma dia punya rutinitas 10 menit setiap harinya yang dia bisa kembali ke sana terus. Ada juga yang suka nyeduh kopinya sendiri, jadi dia beli kayak kit kopi gitu, ngegrind di rumah, dan itu jadi semacam kayak ritual yang dikerjain di pagi hari. Bisa juga morning pages journaling ya. Tadi udah sempat dibahas. Cuma kenapa morning pages ditaruh di pagi hari? Karena biasanya ada pertanyaan tuh. Bagusnya kalau journaling pagi hari, siang, sore hari, siang atau malam. Sebenarnya terserah ya kapan kita bisa aja. Cari apa yang cocok sama hidup kita. Cuma khususnya di pagi hari itu ada keuntungan bahwa kita bakal bisa mulai hari dengan kanvas kosong. Katakan tiap orang tuh beda preferensinya. Ada yang pengen kerjanya optimal, ada yang pengen curhat di penghujung hari. Jadi kalau orang yang pengen curhat di penghujung hari, yang ngelepasin kesemrautan di kepalanya, itu biasanya ngejurnal di sore atau malam hari pas ada waktu. Cuma kalau misalnya kita adalah seorang kreatif nih, seorang yang bakal kerja yang pakai kapasitas otaknya banyak, biasanya dengan journaling di pagi hari, itu bakal ngebantu kita numpahin semuanya dulu. Jadi pas kita masuk ke kerjaan kreatif kita ada di posisi yang paling prima. Ini namanya morning pages, journaling. Terus yang ketiga juga coba cari small wins, yaitu coba rapiin tempat tidur. Karena waktu itu kalau misalnya teman-teman lihat tuh ada salah satu hal yang diajarin di militer ya. Dia kalau misalnya baru bangun, itu disuruh langsung beresin kasur. Hal yang sederhana aja sebenarnya, dan kalau kita niat, itu 30 detik udah selesai kan, atau bahkan kurang. Cuma yang terjadi adalah, ini bikin kita mikir bahwa oh kita udah berhasil nih sama hal pertama di pagi hari itu. Dan kita ingat ya rumusnya tadi, biasanya tren di pagi hari bakal lanjut ke sisa harinya. Jadi kalau kita bisa mulai hal kemenangan terkecil di pagi hari, kemungkinan besar perasaan menangnya itu bakal kebawa ke sisa harinya. Jadi kita bisa mulai dari rapiin tempat tidur, taruh gelas di samping kasur misalnya dan minum satu gelas, langsung cuci muka, dan itu sebenarnya adalah tanda yang ngebantu kita ngeboost diri secara mental ya di pagi hari. Pada akhirnya capek itu boleh dan sibuk itu boleh, tapi jangan biarkan diri kita berjalan tanpa tahu arahnya kemana. Karena seringkali tuh kita sibuk buat sibuk doang ya. Kita meresap banyak sekali energi hanya untuk sadar bahwa pas kita udah sampai tujuannya, itu bukan tujuan yang buat kita. Kita selama ini ngerjain mimpinya orang lain. Jadi karena itu kita harus selalu berefleksi dan banyak bertanya sebenarnya. Dari semua upaya kita untuk jadi produktif ini, pada akhirnya buat apa? Ini buat kita atau buat orang lain? Sebenarnya seperlu apa kita untuk jadi produktif? Karena kadang hal yang paling produktif adalah untuk menjaga diri supaya tidak terlalu produktif. Karena banyak orang yang masih struggle sama itu juga ya, kayak saking high achiever-nya, jadi keinginan itu produktif mulu. Padahal kadang yang paling produktif buat dia adalah buat ngerem. Karena kalau udah sampai burnout, itu susah buat balikinnya lagi. Sama kayak orang olahraga ya, kalau udah cedera, itu susah balikinnya lagi. Jadi sebelum dia sampai cedera, coba tahu kapan ngerem dan kapan ngegasnya.